kita mampu menjaga pertumbuhan ekonomi masih tetap tinggi dibandingkan seluruh dunia. Di akhir 1 tahun kita telah membuktikan kepada seluruh rakyat Indonesia hasil-hasil nyata, prestasi-prestasi yang cukup bisa kita banggakan. Grab a rose and put a little makeup. Salam cerdas, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi komentar berita kanal Awali Rizki kali ini akan membacakan satu berita terkait obligasi Amerika ya. Jadi agak jarang saya baca berita begini. Ini kita mulai. Berita tersebut ditayangkan oleh suatu portal IDN Financial ya. Saya kira ini juga sebuah kanal yang bagus buat kawan-kawan yang fokus ke topik-topik ekonomi. Judulnya, Amerika jual obligasi 602 miliar dolar Amerika ya. 602 miliar saya ulangi. Dengan yield tinggi. Apa artinya? Nah, ditulis oleh jurnalisnya Ramadan Pratama tayang tanggal 15 Desember 2025 pukul 12 siang kurang lebih. Ilustrasinya gambar T-bills outstanding dalam triliun dolar. Ini posisi ya, kalau di kita posisi utang, tapi khusus jenis utang pemerintah Amerika yang disebut T-bills. Nanti kita lihat di beritanya ada. Itu nampak memang akan ada lonjakan di akhir belakangan ini, minggu lalu malah. Nah, saya bacakan. Pemerintahan Presiden Donald Trump untuk pertama kalinya sejak menjabat. Jadi ini Trump memang setahun lebih menjabat itu tidak melakukan penjualan obligasi ya. Tapi sekarang menjabat menjual senilai obligasi pemerintah. Jadi disebut US Treasury Securities ya. Senilai 602 miliar dolar Amerika melalui 9 lelang dalam 4 hari dengan yield yang relatif tinggi untuk obligasi bertenor panjang. US Treasury Securities ini SBN-nya sana ya, tapi yang ada yang jangka pendeknya sama dengan SPN kalau di sini. Tapi ini keseluruhannya dilelang selama 4 hari berturut-turut, itu nilainya mencapai 602 miliar dolar Amerika. Ini mungkin untuk imajinasi kita, utang luar negeri Indonesia saja masih hanya 400-an, 12 utang luar negeri loh, bukan pemerintah. Ya ini 1 tahun 1 kali jual ini. Amerika memang utangnya banyak pemerintahnya. Nah, diberitakan lebih lanjut seperti dikutip dari wallstreet.com. Jadi rupanya jurnalis ini mengutipnya, sumber utama dari paparannya ini adalah dari situs wallstreet.com. Berarti kita juga perlu nanti menyimak ini ya, situs analisis keuangan pemerintah Amerika Serikat yang tayang Jumat ya, ini hari Minggu di berita ini. Dari total penjualan tersebut, jadi yang senilai 602 miliar tadi, 483 miliarnya diantaranya berupa Treasury bills, T-bills. Nah, T-bill ini satu jenis ya. Tadi gambar tadi menunjukkan posisi ini, tapi berita ini adalah berita flow arus dalam lelang yang terkini dengan jatuh tempo antara 4 minggu hingga 26 minggu. Berarti ini memang 1 bulan sampai dengan berapa kurang lebih 6 bulan ya. Jadi jangka pendek. Yang menarik itu disebut Treasury bills. Yang menarik meski lelang dilakukan pada pekan yang sama ketika Bank Sentral Amerika Serikat, the Federal Reserve, the Fed ya, memangkas suku bunga acuannya pada Rabu ya. Ini kalau ini tadi kan Jumat 10 Desember ya, The Fed. Pasar justru menuntut yield yang lebih tinggi untuk obligator bertenor khususnya 10 tahun dan 30 tahun. Ini penting, ini relatif pola ini makanya menjadi berita. Padahal The Fed menurunkan suku bunga acuan, mestinya lazimnya ini juga ikut turun kan, yang ketika pemerintah melakukan penjualan surat berharganya pemerintah Amerika ini. Ternyata untuk kasus ini menarik tidak gitu kan. Pemangkasan suku bunga hanya berdampak menekan yield T-bills dan obligasi tenor 3 tahun. Untuk T-bills relatif bisa diturunkan dari sebelumnya. Nah, tapi yang obligasi tenor di atas 3 tahun juga masih terpengaruh.
Sementara yield jangka panjang relatif tidak terpengaruh. Jadi maksudnya ya seperti semula saja, bahkan sedikit lebih tinggi beberapanya. Nah, ini ada tabel mungkin untuk pengetahuan kita. Yang lelang Treasury Bills totalnya 483 miliar tadi, ada yang 6 minggu, 13 minggu, 17 dan seterusnya. Itu rata-rata yieldnya 3,650, 3,610, ada yang 3,580. Jadi kisaran 3,6 ya persen. Ya, tapi jangan lupa loh, ini yield untuk dolar Amerika ya. Nah, SPN kita kan biasa sekitar yieldnya 5% sampai 6. Yang SPN ya, bukan yang SBN. SBN jenis SPN. SPN itu kurang dari setahun. Nah, lalu berikutnya lagi ada tabel lelang notes dan bonds. Jadi ini yang di atas 1 tahun ya. Totalnya 119 miliar. Yang obligasi 3 tahun itu yieldnya masih hampir sama tadi dengan yang T-bills 3,614. Tetapi yang 10 tahun dilelang pada tanggal 9 Desember itu hasilnya 39 miliar dolar, yieldnya 4,175%. Begitu juga dengan yang justru 30 tahun lebih tinggi. Memang begitu ya, biasanya yang tenor lebih tinggi itu lebih lama itu lebih tinggi. Tapi ini berita ini ingin menyoroti, ini tinggi banget gitu hitungannya setelah pemangkasan suku bunga, mestinya ini tidak setinggi itu kalau normal. Obligasi 30 tahun itu sampai 4,773% ya yieldnya. Dengan demikian total penjualan lelang oleh pemerintah sepanjang minggu lalu, seminggu saja ini mencapai 602 miliar. Obligasi tenor 10 tahun yang diantara jenis bonds tadi senilai 39 miliar dilelang pada Selasa dengan yield tadi 4,175, bisa dilihat di tabel. Ini menggantikan 21 miliar dolar obligasi 10 tahun yang diterbitkan pada 15 Desember 2015. Jadi sudah jatuh tempo. Nah, jatuh tempo dibayari, lalu pemerintah menarik utang lagi, atau kalau dalam konteks ini lelang dulu dapat duit untuk melunasi itu kan, karena 15 Desember jatuh temponya. Tadi lelangnya pada tanggal 9 Desember. Kalau di sini diberi nama keren ya, revolving oleh Sri Mulyani dulu kan. Prinsipnya seperti ini. Nah, jadi cari duit untuk melunasi yang sudah jatuh tempo. Nah, mekanisme-mekanisme yang kita kurang jelas di Indonesia, sebagiannya ada debt switching, ada pertukaran aja ya, debt switching dalam arti obligasi. Apalagi kalau itu dimiliki Bank Indonesia, itu yang beberapa ekonom mengkritik itu sebetulnya tidak boleh, harus cari duit dulu pemerintah, baru dibeli SBN-nya itu dibayari setelah jatuh tempo. Ada juga yang buyback artinya belum jatuh tempo diambil. Tapi untuk kasus Amerika ini jelas nih, jatuh tempo 21, dicari duit 39 ya, berarti kan bayari sebagiannya. Nah, masalahnya yang 10 tahun lalu itu yang sedang jatuh tempo ini yieldnya 2,23%. Nah, maaf, ini malah ada jatuh tempo pada November lalu. Jadi terbalik nih saya tadi, mohon maaf. Jadi diterbitkan 15 Desember, sebetulnya jatuh tempo November, tapi ini kan jadi diganti oleh SPN-nya yang baru ini, SPN Amerika ya. Artinya jumlah utang hampir 2 kali lipat dengan tingkat bunga hampir 2 kali lipat pula. Jadi yang jatuh tempo 21 diganti 39, lalu dulu 2,25, 2,23, sekarang 4,175. Jadi kita bisa mulai memahami makna berita ini bahwa sekalipun The Fed menurunkan suku bunga, ternyata surat utang pemerintah juga masih memiliki yield bunga bersih ya, yield itu tinggi. Nah, analis dari pemilik status Wall Street sih komentarnya ditulis di sini, keuangan pemerintah Amerika Serikat bukan untuk yang berhati lemah. Ini maksudnya ya untuk orang yang berani memegang, karena kan ada kekhawatiran juga fluktuasi atau ketidakstabilan US Treasury Notes ini ya, khususnya dalam ini bondnya. Ia menjelaskan Wolf Richter tadi ya, pada awal Rabu pekan lalu yield obligasi 10 tahun di pasar sekunder itu menembus 4,21. Setelah The Fed mengumumkan, itu turun sekitar 10 basis poin menjadi 4,10 pada awal Kamis. Setelah itu naik lagi jadi 4,20. Nah, jadi kan ini fluktuasi di sana. Dengan demikian, di sekitar pengumuman pemangkasan suku bunga 25 basis poin oleh The Fed,
yield obligasi 10 tahun memang sempat turun, namun kenaikan kembali terjadi dengan cepat pada Jumat pagi dan seterusnya ini. Biar kita baca sendiri. Jadi ada suku bunga acuan yang ditargetkan The Fed disebut. Nah, dalam kondisi pasar kredit normal, jangka panjang seperti obligasi 10 tahun memang lebih tinggi daripada tadi jangka pendek seperti suku efektif Federal Funds Rate ya. Jadi suku bunga efektif The Fed ya, itu dan tidak sepenuhnya dikendalikan oleh kebijakan suku bunga jangka pendek The Fed. Jadi memang pola selama ini pun memang yang jangka panjang tidak terlalu terpengaruh oleh suku bunga acuan. Ada tapi tidak mesti polanya. Nah, pada Kamis pemerintah Amerika Serikat ini juga melelang yang 30 tahun, ini ada beritanya. Pada malam hari di obligasi sekundernya itu kan kalau lelang pertama kan pasar perdana ternyata langsung melesat ke 4,80. Jadi lebih tinggi lagi daripada waktu pasar perdananya The Fed ya, hanya hitungan malam tuh. Lalu naik lagi ke 4,86%. Yang 30 tahun ya, ini termasuk yang tinggi lah, ini tertinggi sejak September. Nah, dikatakan lagi oleh Wolf, hampir lucu melihat bagaimana obligasi 30 tahun seolah mengabaikan pemangkasan suku bunga The Fed. Ini sepenuhnya mencerminkan ketakutan terhadap inflasi dan besarnya pasokan utang. Jadi tegas ini si Wolf mengatakan nampaknya memang para investor khawatir dengan kondisi inflasi Amerika di depan dan juga kok utang pemerintah Amerika masih tidak terkendali, kurang lebih begitu. Nah, hal senada dikatakan Thorsten Schlock ya, ini nama lain, kepala ekonom Apollo, juga menyoroti ketidaksinkronan antara ekspektasi suku bunga dan pergerakan yield obligasi. Nah, mengapa yield obligasi jangka panjang justru naik ketika The Fed memangkas suku bunga? Tulis Schlock seperti dikutip businessinsider.com. Apakah pasar khawatir, masih mengutip dia ya, terhadap meningkatnya obligasi Amerika Serikat, jadi terlalu banyak utang Amerika, atau terhadap kepemimpinan baru The Fed. Nah, akan ada pemimpinan baru yang secara efektif menaikkan target inflasi dari 2% menjadi katakanlah 4%. Jadi ini inflasi ya. Dan kalau kita ulas lagi, inflasi juga terkait dengan kebijakan tarif ya. Nah, intinya inflasi dan potensi tingginya utang pemerintah ini memicu yield tidak bisa bergerak turun di sana. Sebagai penutup, menurut saya ini harus kita perhatikan dalam pasar surat utang di kita, yield dan sebagainya. Lalu optimisme kita akan mendapatkan arus masuk karena The Fed mulai menurunkan suku bunga dan masih akan menurunkan, sehingga meskipun belum kuantitatif easing tapi sudah tidak ketat, nah itu dana akan mengalir sini. Kalau melihat tulisan di sini, berita ini belum tentu. Jadi penurunan itu lebih dipakai oleh pelaku di dalam Amerika sendiri, nggak bawa-bawa keluar. Itu ya tentu nanti kita lihat perkembangan berikutnya. Mudah-mudahan komentar berita saya ini bermanfaat buat pemirsa.